Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini kita mau coba terbangin B35 ya. Jadi sebelumnya kita pakai dua sensor. Ini dipakai untuk lidar, maksudnya lidar dan optical flow. Nah, ada masukan dari temennya di komentar, katanya dicoba lidarnya di disable, hanya di enable optical flow-nya. Apakah dia akan naik atau enggak kalau pas ketemu obstacle di bawahnya ya, dan apakah dia bisa bisa position hold atau enggak ya. Nah, saya sudah disable lidar di menu configuration in-app seperti ini ya. Jadi tinggal diklik non aja, dari tadinya MSP pindah ke non, kemudian save. Efeknya nanti di mode ya, di menu mode itu untuk menu surface hilang ya, untuk mode surface-nya hilang. Nah, apakah bisa untuk position hold ya, karena mode position holdnya masih ada ya di GPS di menu mode. Oke, kita langsung coba terbangkan ya. Ini nggak bisa arming ya. Kalau position lidarnya diaktifkan bisa langsung arming. Ini harus di seperti ini, pojok kiri pojok bawah. Nah, seperti itu ya, sama seperti kondisi saat ada GPS. Kita coba terbang ya. Bismillah. Ini di mode angle ya. Ini nggak kuat naik ya, jadi altitude-nya pendek sekali. Ini kalau pindah ke kalau di switch ke mode angle biasa langsung naik ya. Ini saya coba masuk ke position node lagi, bisa enggak ya? Ini bisa ya, tapi altitude aja ya, enggak position node ya. Drone-nya mana? Jadi dia nggak bisa ngedeteksi surface di bawahnya, efeknya turun ya. Ini kondisi 11 meter ya. Coba di kisaran segini ya. Nah, dia turun ya. Turun. Jadi nggak bisa position hold ya kalau lidarnya dimatikan ya. Ini dinaikin juga nggak mau naik ya. Dinaikin nggak mau naik ya. Kita coba lagi ya. Kita naikin ini altitude hold, belum altitude hold, ini angle normal ya. Kita masuk ke ini, tambah turun ya kalau nggak ada lidarnya ya. Dan dia bertahan di ketinggian segitu. Bertahan di ketinggian sekitar ya 20 sentian ya. Kita coba kasih obstacle di sini ya. Nggak bisa ya. Jadi tetap lidar harus nyala ya. Lidarnya ternyata harus nyala, nggak bisa mati. Ada embun.
Ini pakai mode akro ini ya. Ada embun ya air di kamera, depan kamera. Kita putar set biar ke samping. Kita lapin dulu aja. Ini bisa sih disapu, diputerin nih. Sut. Kesimpulannya nggak bisa ya, lidarnya dimatikan nggak bisa ya. Jadi lidarnya tetap harus nyala untuk bisa position hold ya. Lidar dan optical flow harus bersama-sama nyala. Ini coba ditekuk ya dikit ya, takutnya ini terhalang. Nanti coba saya tekuk lagi. Ini agak dengak sini ya. Coba. Ih, benang layangan anak-anak, Masya Allah. Ini di mode akro ya. Kita coba lagi depan. Aduh. Di kondisi miring agak susah ya. Banyak benang. Kalau akro kondisi miring harus langsung ngebut. Langsung kayak launching gitu. Shush. Baru enak. Kalau pelan-pelan malah turun. Kita coba lagi ke angle ya. Ini ketinggiannya agak salah ya, ini yang agak ngaco ya. Masa segini 7 meter ya. Ini kan ketinggiannya sama kayak saya tuh ya. Paling di ketinggian di kisaran 1 meteran. Jadi begitu kita klik ke position node, ini akan turun dia. Ya, akan turun mencari sampai 2 meter ya. Penyebabnya itu ya, jadi altitude-nya kurang pas, efeknya dia turun ya. Tapi nih kalau misalkan disetting lidarnya di 8 meter kan masih bisa sampai 8 meter ya. Nah, mungkin bisa ya. Kita coba setting ya. Kita coba setting, naikin ke 8 meter. Meter atau 5 meter kayak kemarin. Masih nyala nggak? Ya, masih.
kabel yang bagus, yang paling dekil, yang paling sering dipakai. Kita coba colok ini. Ini ya, kita set ke 200, ke berapa? 500 apa 600 ya. Connect, masuk ke CLI. Kita setting 600, coba ya, 600. Kemudian yang bawahnya juga sama 600. Klik save ya, udah. Oke, kita coba lagi. Di 600 cm ya, bukan 600 meter, itu 600 cm ya. Oke. Oke, coba terbang ya. Bismillah. Nah, ini 3 meter ya, coba langsung klik. Nggak bisa ya. Ini altitude hold, coba. Nggak bisa ya. Jadi lidarnya tetap harus nyala, Mas ya. Lidar harus kita nyalakan lagi, dan setting ketinggiannya jangan terlalu tinggi ya, mungkin di 2 meter atau 1,5 meter ya. Kita turunin, kita setting lagi. Lidarnya kita nyalain lagi berarti. Ini kita ganti ke 150 aja ya, 1,5 meter. Oke, sudah. Kemudian lidar kita enable lagi ya, lidarnya kita nyalain lagi. Ini sorry nggak saya record ya. Lidar di menu configuration.
rangefindernya pindah ke MSP lagi ya, save. Ya, sudah nyala dua-duanya, optical flow oke, lidar oke. Ya, kita cek menu mode. Di menu mode surface-nya sudah ada, oke. Sip. Kita tes lagi. Nah, kalau lidarnya aktif ya, kalau lidarnya aktif, ini nggak ada tulisan disable arming ya. Jadi kita bisa langsung arming, ya, tanpa harus pakai kode seperti tadi ya. Kemudian kita naik, gitu ya. Ini pakai mode angle ya, naik dan kita bisa langsung position hold. Ya. Malah maju. Ya, position hold sudah bisa langsung berfungsi ya. Tidak gerak sama sekali. Tapi kalau ada obstacle di bawahnya, misalkan saya kaki gini ya, oh enggak ya, nah, naik tapi nggak terlalu ya. Nah, dia kalau udah pendek langsung berhenti ya. Coba kita, ini kan permukaannya nggak rata ya. Kita coba maju ke sini ya. Ya, turun nggak ya? Ini kan turun nih. Nggak terlalu ya. Ini kalau kita coba lewat ranting gitu ya, lewat di atas gubuk, nggak bisa ya. Jadi tetap ya, altitude positional ini hanya berguna untuk ngerem ya. Hanya berguna untuk ngerem ya. Ini miring ya, altitude sensornya miring. Kita coba luruskan dulu ya. Kita coba luruskan dulu karena tidak sesuai dengan saat kalibrasi.
Kenapa ya? Kenapa dia landing? Apa lobet tadi? Saya nggak lihat Google. Kita coba performanya pakai 6S ya. Pakai 6S seperti apa ya? Pakai 6S lipo ya, kalau lithium ion nggak muat. Ini pada basah ya, tapi insya Allah aman. Bismillah. Oke, kita coba 6S. Kita naik ya, naik. Kemudian posisi agak ke tengah aja ya, aman ya, biar aman. Sini. Altitude hold ya, di 7 meter ini. Oke, mundur. Bisa ya, kelebihan dari Inap ini ya, dia bisa pakai sensor lidar dan stabil di ketinggian yang rendah ya. Kalau Betaflight nggak bisa rendah seperti ini ya. Betaflight bisanya tinggi ya, di kisaran 3 atau 4 meter baru bisa stabil. Kalau Inap bisa serendah ini ya. Ini dimajuin bisa ya. Tuh. Ya. Jadi di mode positional ini kita bisa maju seperti ini. Tuh. Kita tinggiin sebentar, sedikit. Ditinggiin bisa ya, tapi pelan dia, tingginya pelan. Nah, kita bisa maju seperti ini. Ini altitude hold di Inap ya, position hold bukan altitude hold, tanpa menggunakan GPS. Remote ini diturun naik ya, bisa ya. Tapi dia nggak terlalu beringas. Mungkin dari saya sekian ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Dan buat Anda yang mau rakit drone, silakan kontak saya di WA ya. Nomor WA-nya ada di about ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa landing nggak? Bisa. Tinggal turunin aja. Ini juga bisa buat
Anda yang apa? Buat Anda yang kurang bisa landing di mode akro ya. Oke, dari saya sekian. Jika ada kritik, saran, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.